Buat teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami dari Sky Law Firm bersama dengan klien kami akan mengadakan konferensi pers sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Astra International Tbk dan PT BMW Indonesia. Perkara yang kami ajukan ini sudah terregister dengan nomor perkara 579-PDT-G-2021-PN Jakarta Pusat. Nah, adapun gugatan ini kami ajukan sehubungan dengan kondisi kendaraan dari klien kami yang mengalami kerusakan secara mendadak. Nah, untuk pertama, klien kami akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana awal mulanya terjadi peristiwa ini sehingga kami mengajukan gugatan. Silakan kepada Pak Dharma. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bapak. Saya mengendarai mobil BMW X5 X-Drive 35i atau F15 pada tanggal 21 Januari tahun 2021 pagi hari. Saya dan keluarga saya melakukan perjalanan rencana dari Jakarta menuju Surabaya. Pada saat masuk di gerbang tol Kebun Bawang, baru ngambil karcis tol, tiba-tiba suara drops ini keluar dia, ternyata asgardan udah turun ke bawah, patah, mobil nggak bisa bergerak, akhirnya dibantu dorong oleh petugas tol. Setelah itu beberapa saat kemudian mobil kami derek ke bengkel Astra BMW di Jalan Sunter dan ketemu mekaniknya bernama Pak Elan dan menyatakan bahwa propeller shaftnya patah, asgardan itu patah. Tapi kan dia sudah bisa asgardan sampai patah. Pengalaman saya naik mobil saya nggak pernah ngalami asgardan sampai patah. Kalau kocak dia mungkin sering ya. Menurut mereka memang itu ada kesalahan desain dari pabrik, Pak. Kesalahan desain karena air AC itu jatuh menetesi propeller shaft itu sehingga terjadi mungkin korosi atau gimana sehingga terjadi hal kayak demikian. Dan dari kejadian tersebut kami beberapa kali mengadakan pertemuan dengan menghubungi pihak BMW baik BMW Indonesia maupun Astra BMW dengan cara kekeluargaan dari kejadian itu, tapi tidak ada respon yang baik. Sehingga pada tanggal 3 Mei kami semua menyerahkan penulisan perkara ini ke tim Sky Law Firm. Oke, sekian Pak. Saya rasa itu aja. Baik, kepada rekan-rekan media, perlu saya sampaikan bahwa Pak Dharma ini bukan sebagai pribadi ya pemilik mobilnya, di atas nama PT, yang mana kebetulan Pak Dharma ini adalah direktur utamanya. Nama PT-nya itu PT Sinar Baru Permai. Makanya kalau teman-teman melihat di SIPP itu kan penggugatnya bukan Pak Dharma pribadi tapi atas nama PT. Nah, perlu juga kami tegaskan bahwa sebenarnya klien kami ini tidak tahu adanya kesalahan desain dalam mobil BMW X5 itu berkaitan dengan pembuangan air AC-nya. Klien kami baru tahu ketika mobil ini rusak, kemudian dibawa ke bengkel. Orang bengkel resmi BMW Astra yang di Sunter itu memberikan keterangan seperti itu. Nah, kemudian barulah Pak Dharma melakukan langkah-langkah terlebih dahulu secara kekeluargaan. Pribadinya Pak Dharma selaku direktur utama PT mengontak pihak Astra, mengontak pihak BMW, ada janji-janji lah yang diberikan, tapi sampai pada akhirnya itu tidak ada satupun yang direalisasikan seperti itu. Nah, karena berbagai tindakan yang dilakukan Pak Dharma ini ternyata tidak membuahkan hasil, barulah kemudian kami Sky Law Firm mewakili dari PT SBP itu mengajukan langkah-langkah hukum yang nanti langkah hukumnya akan dijelaskan oleh rekan saya Martin dan Bang Rahim. Ya, izin lanjutkan. Jadi pada tanggal 3 Mei akhirnya Pak Dharma datang ke kami untuk menunjuk kami sebagai kuasa hukum.
setelah mendengarkan kronologis cerita Pak Dharma tadi itu, akhirnya kami mencoba menganalisa dan mencoba mengambil langkah pertama dengan menyurati pihak BMW Indonesia maupun Astra Internasional. Dalam somasi pertama kami itu, intinya kami meminta pertanggungjawaban terhadap BMW untuk kerusakan mobil yang dialami oleh klien kami ini, meminta pergantian unit baru. Terhadap somasi pertama tidak ada tanggapan dan akhirnya kami mengirimkan somasi yang kedua. Pada somasi yang kedua, pada pokoknya kami tetap sama, meminta pertanggungjawaban dari kedua perusahaan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi pengenalan mungkin. Ya, kemudian pada tanggal 7 Juni 2021 itu kami terima tanggapan dari saudara Jose Endro Nugroho. Tapi saudara Jose Endro Nugroho ini selaku marketing gitu, marketing customer relationship manajemen BMW Indonesia, dan tanggapan yang dikirimkan oleh saudara Endro itu terhadap surat resmi yang kami kirimkan, yaitu somasi secara 2 kali, itu dikirimkan melalui email, bukan melalui surat. Lalu kemudian pada pokoknya yang tanggapan dari saudara Jose Endro tersebut itu membahas mengenai garansi. Padahal yang kami bahas, yang kami keluhkan itu bukan mengenai garansi, tapi mengenai kecacatan tersembunyi. Dugaan kecacatan tersembunyi inilah yang kami kirimkan kepada pihak baik itu PT Astra Indonesia maupun kepada BMW Indonesia. Nah, lalu kemudian pada tanggal 29 Juli 2021, BMW melalui saudara Jose Endro Nugroho lagi selaku marketing customer relationship memberikan tanggapan yang pada pokoknya menerangkan soal garansi mobil kembali. Jadi klien kami itu dibilang garansinya sudah habis. Kembali sekali lagi dan terus-menerus mengatakan membahas mengenai garansi, padahal bukan itu, bukan permasalahan garansi yang kami permasalahkan. Tapi kerusakan dari proper shaft tersebut patah dan itu diduga mengandung kecacatan tersembunyi. Nah, di mana di dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen itu dikatakan bahwa ada sebuah larangan kepada suatu pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan benda atau produk-produk yang mengandung kecacatan tersembunyi. Mungkin itu yang saya sampaikan lagi. Oke, baik teman-teman, perlu juga saya tambahkan kembali. Jadi kejadian itu kan 21 Januari. 10 hari Pak ya? 10 hari sebelum kejadian sebelumnya. 10 hari sebelum kejadian itu, klien kami ini baru saja selesai servis resmi di bengkel resmi servisnya masalah BMW itu. Jadi klien kami pun sudah menerapkan, dia selaku konsumen itu sudah menerapkan kehati-hatian di mana mobil sebelum dipakai itu dibawa dulu ke bengkel resmi seperti itu. Ternyata kita bisa bayangkan lah, bengkel resmi BMW ini kan bayarnya mahal. Ketika klien kami sudah bayar mahal untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan, tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, ini kan sangat merugikan klien kami. Ini klien kami sangat beruntung waktu kejadian itu di pintu tol. Coba kita bayangkan ketika itu dalam posisi melaju, klien kami bersama dengan istri dan anaknya. Apa yang akan terjadi pada klien kami? Bukan tidak mungkin akan kehilangan nyawa, hanya karena adanya sesuatu yang kami duga sebagai cacat tersembunyi itu. Nah, ya disinilah. Tapi kami percaya bahwa langkah yang kami ambil ini adalah sebagai ikhtiar terakhir dari klien kami untuk menuntut pemenuhan hak-haknya dia, hak-haknya klien kami. Makanya langkah hukum yang kami ambil mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar perbuatan melawan hukum, yang mana kami menganggap kedua perusahaan yang tadi kami sebutkan itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlinpos maupun pasal 1365 KUH Perdata atau BW seperti itu. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan di akhir keterangan kami ini adalah kami percaya BMW Indonesia maupun PT Astra Internasional ini kan dua perusahaan yang besar yang sudah lama bekerja atau melakukan usaha di bidang otomotif. Yang kami percayai bahwa mereka akan mengedepankan kepentingan dari konsumen dalam setiap tindakan-tindakan mereka.
Dan kami percaya pula bahwa sebenarnya kedua perusahaan ini hal yang sangat kecil buat mereka untuk menyelesaikan atau memenuhi kepentingan ataupun hak klien kami yang kami rasa telah dirugikan dengan kejadian ini. Nah, sejak awal klien kami ini hanya menuntut supaya mobilnya diganti. Karena apa? Alasan klien kami membeli mobil ini kan karena menganggap bahwa mobil itu aman dan nyaman. Seandainya sejak awal klien kami tahu bahwa ada kesalahan desain terkait dengan pembuangan air AC, nggak mungkin klien kami beli unit itu. Mungkin nanti teman-teman melihat seperti yang dirilis di berita CNN kan disebutkan bahwa kami menuntut ganti rugi kurang lebih 4M kerugian materialnya seperti itu. Sebenarnya pada saat awal kami mengajukan somasi, kita tidak meminta sebesar itu. Tetapi karena kami melihat dari awal Pak Dharma mulai melakukan upaya sendiri dari bulan Januari sampai dengan kami mengajukan gugatan, tidak ada titik temu yang baik dari kedua perusahaan besar yang sudah kami sebutkan tadi. Mau nggak mau kami harus memperhitungkan setiap hari kerugian dari klien kami. Yang harusnya mobil itu dipakai oleh Pak Dharma untuk operasional dari perusahaan, akhirnya nggak bisa. Ini kan termasuk kerugian bagi klien kami. Itulah alasan kami kenapa meminta sebesar itu nilai ganti ruginya. Seperti itu Pak ya. Sekian.